Selamat sore teman-teman. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan kedua, kita akan membahas tentang teks recount. Tapi sebelum kita memulai kepada teks recount, saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Brian, apakah sudah hadir? Ya, hadir. Kemudian Clara, apakah sudah hadir? Oh iya, Clara sudah hadir ya. Ya, baik. Sebelum kita mulai ke teks recount, apakah teman-teman masih ingat pertemuan lalu kita membahas apa? Ya, betul, teks narasi. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, teks narasi merupakan karangan cerita yang menyajikan peristiwa atau kejadian secara runtun sesuai urutan waktu. Oke, nah berarti sekarang kita lanjut ke teks recount ya. Nah, apa itu teks recount? Teks recount merupakan teks yang menceritakan kembali peristiwa atau pengalaman yang sudah terjadi di masa lampau. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghibur, kemudian memberikan informasi dan merekonstruksi pengalaman di masa lalu. Ya, kemudian ada struktur teks recount. Apa saja? Yang pertama ada orientation atau orientasi. Bagian yang menjelaskan tema atau latar belakang dari yang ingin diceritakan. Kemudian ada event atau kejadian penting. Bagian utama atau inti dari tulisan, di mana penulis dapat menceritakan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Dan yang ketiga ada reorientation atau bagian dari penutup atau kesimpulan, merupakan bagian opsional yang bisa dijadikan sebagai penutup atau bisa juga dikatakan sebagai kesimpulan. Apakah teman-teman sudah mengerti mengenai teks recount? Ya, jika sudah mengerti, teman-teman silahkan buka buku BIPA yang telah saya kirim. Teman-teman bisa buka halaman 118. Di situ terdapat teks 10 yang mana merupakan salah satu tokoh nasional, yaitu Bahrudin Yusuf Habibie atau sering dikenal dengan B.J. Habibie. Ya, saya kasih waktu selama kurang lebih 50 menit. Teman-teman silakan untuk mencari orientasinya mana, eventnya yang mana, kemudian reorientasinya yang mana ya. Silahkan teman-teman, selamat mengerjakan. Nah, teman-teman, waktunya sudah selesai. Mari kita bahas bersama ya. Sekarang yang pertama yaitu orientasi, orientation. Bagian yang mana teman-teman? Ya, betul. Nah, mulai dari tanggal 11 September 2019 sampai pada teknologi modern di Indonesia. Ya. Kemudian yang kedua, bagian event atau peristiwa penting. Dimulai pada paragraf kedua, yaitu setelah menyelesaikan pendidikan, sampai paragraf ketiga, kalimat kemudian ia menjadi wakil presiden terhitung dari tanggal 14 Maret 1998 hingga
21 Mei 1998. Dan yang ketiga yaitu reorientation. Ya, dimulai dari baru setelah itu sampai dengan telah tercatat dalam sejarah Indonesia. Ya, teman-teman sudah mulai mengerti ya. Nah, jika teman-teman sudah mengerti, kita langsung lanjut ke idiom. Apa itu idiom? Idiom merupakan ungkapan atau frasa yang terdiri dari beberapa kata dengan makna yang berbeda dari arti harfiah kata-katanya atau beda dengan makna yang sebenarnya. Nah, idiom dapat mewakili ekspresi tertentu dan merupakan bagian penting dari komunikasi sehari-hari. Nah, di sini ada contohnya, contoh idiom. Coba ya, pada teks B.J. Habibie, Bahrudin Yusuf Habibie atau teks 10. Nah, terdapat kata ia naik daun atau kalian bisa lihat di barisan keempat ya. Lihat di paragraf 1 baris keempat. Ia naik daun karena menggantikan Soeharto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, naik daun pada kalimat tersebut merupakan atau dapat dimaknai dengan mendapat nasib baik ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan berpikir naik daun itu Bapak B.J. Habibie itu naik ke daun ya, bukan ya teman-teman ya. Tapi naik daun itu merupakan nasib yang baik atau naik daun itu bisa diartikan sebagai mendapatkan nasib yang baik karena telah menggantikan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, cukup sekian ya teman-teman pembahasan kita pada pertemuan ini. Semoga teman-teman bisa memahami yang telah saya sampaikan. Nah, teman-teman, untuk tugasnya yaitu teman-teman silahkan membuat teks recount tentang tokoh nasional wanita di Indonesia atau pahlawan nasional di Indonesia. Ya, nanti pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas ya teman-teman. Oke, pertemuan kita cukup sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman.